Saya selalu ingat ketika pertama kali ikut berpuasa, di mana puasa adalah langkah awal pendewasaan di keluarga saya. Banyak hal-hal baru yang saya hadapi selama menahan lapar dan dahaga. Tentu saja ini meninggalkan kenangan tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Dan akhirnya keajaiban itu pun terjadi. Di setiap Ramadan yang saya lalui akan menghasilkan renungan-renungan yang luar biasa indahnya. Sejak kecil saya percaya bahwa menerima pengalaman baru adalah suatu keajaiban. Selama kita mau membuka hati dan pikiran kita. Saat Anda mampu mengalahkan nafsu dalam diri Anda, jiwa Anda akan mencapai kebahagiaan yang tak terbatas. Bersama saya Bagus Sigit, berikut ini adalah Renungan Inspirasi Ramadan. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Selamat mengikuti dan semoga berkah. Belajar dari kendi yang pecah. Smart Viewer, siang itu saya berkesempatan menunaikan sholat zuhur di sebuah masjid yang indah di tepian kota tempat tinggal saya. Dan seusai saya menunaikan kewajiban saya, seperti biasa, saya menyusuri sekitaran masjid yang teduh, sambil melihat-lihat pedagang di sekitar saya. Dan saat itu saya gembira sekali karena saya membeli sebuah kendi. Kasihan, penjualnya tua sekali. Itu pikir saya. Siang sedang menyengat, tetapi teriknya seperti mereda. Demi tersadar, oh, saya melatih diri untuk berbuat kebaikan. Apalagi ini bulan Ramadan. Setiap kebaikan yang kita perbuat, hasilnya memang cuma lari ke dalam hati kita sendiri. Saya tidak sedang menjadi sok mulia, tetapi kebaikan-kebaikan kecil itu memang menyehatkan hati. Apalagi harganya toh murah saja. Toh cuma sebuah kendi. Penjual tua itu menarik saya untuk menengoknya. Ya ampun, benar sekali. Jika nasib baik memihaknya, orang serentak ini pasti lebih cocok tinggal di rumah, dikelilingi anak dan cucu, sambil menghabiskan umur sebagai pensiunan yang manja. Ia sudah harus ganti menikmati pelayanan anak-anaknya, yang semuanya sudah berkeluarga dan sukses pula. Jika sakit, ia layak dicarikan rumah sakit terbaik, ditunggui ramai-ramai. Jika punya permintaan, seluruh anak-anaknya akan saling berebut untuk memenuhi keinginannya. Jika hendak bepergian, cukup memberi perintah, dan seluruhnya akan bahagia menjadi pengantarnya. Itulah hari tua yang kita bayangkan. Tetapi orang tua ini pasti datang dari jenis nasib yang berbeda. Nasib yang memaksanya berkeliling dengan pikulan berat di pundaknya. Kendi-kendi yang ia bawa itu hanyalah beban bagi yang memandangnya. Saya jamin, pembeli dagangannya pasti bukan para penggemar kendi, melainkan sekedar orang-orang yang iba belaka. Melihat keadaannya, hampir-hampir saya menggugurkan rasa syukur saya atas perbuatan baik yang berusaha saya lakukan. Karena untuk iba pada orang ini, sungguh tak perlu terlebih dahulu menjadi orang baik hati. Penjahat paling brutal pun bisa menghentikan kejahatannya dan jatuh iba pada pemandangan ini. Mata Pak Tua ini sudah buram sepenuhnya, dan siang yang amat terik itu pasti menyiksanya dengan bermacam-macam fata morgana. Apalagi ini bulan puasa, pastilah lapar dan dahaga sedang berkuasa di perut dan kerongkongannya. Pinggang orang tua itu telah melengkung, keriput merajalela di sekujur kulitnya. Dua saja kelayakan yang mestinya ia miliki: duduk di kursi malas di teras rumah yang luas, atau malah terbaring payah di ruang gawat darurat. Maka demi melihatnya masih berkeliling dengan pikulan seberat itu, dengan kendi-kendi yang masih menumpuk, dan diantaranya malah pecah sana-sini, adalah pemandangan yang amat ingin saya hindari. Maka keputusan untuk membeli kendi itu
patut saya gembira'i. Tetapi di mana-mana kegembiraan selalu rawan dicemburui. Saya yang sedang bersemangat berbaik hati malah menyulut omelan pemilik warung di dekat kami bertransaksi. "Anda tertipu, kendi-kendi itu dipecahinya sendiri," katanya. Tetapi tukang warung itu salah sangka. Dia sangka kami akan gembira dengan informasinya. Dia sangka kami akan segera terhasut dan merasa tertipu untuk kemudian ganti memarahi Pak Tua itu sejadi-jadinya. Pemilik warung ini tidak tahu bahwa saya adalah seorang pelatih bela diri yang melatih keselarasan logika dan hati. Maka tak sulit bagi diriku ini untuk segera mengerti kualitas pemilik warung ini. Itulah iri dan dengki namanya, kata saya dalam hati. Segera setelah saya berkhotbah habis-habisan di dalam benak saya, itulah orang yang gemar memandang sekelilingnya dengan prasangka yang buruk rupa. Orang semacam itu sesungguhnya adalah pihak yang sedang sakit. Inilah kenapa negaramu sulit maju. Orang tua peot begitu saja masih dicurigai. Keterlaluan. Jahat sekali orang itu. Kalau mati pasti jadi kerak neraka, kata saya berapi-api. Marah sekali saya dengan pandangan orang yang melulu ke jurusan prasangka buruk itu. Untuk melunaskan hasrat kemarahan saya, malah muncul niat untuk membeli seluruh kendi orang tua di hadapannya, biar mati kejang oleh kedengkian. Begitulah kata-kata dalam batin saya. Hari lalu berganti. Keesokan harinya, saya melewati warung ini lagi. Karena banyak urusan terjadi di tempat ini. Dan tersulut lagi kemarahan saya. Demi melihat pemilik warung yang amat gemar berprasangka buruk itu. Tetapi sebelum kemarahan itu menyembul sempurna, Pak Tua penjual kendi itu kok lewat lagi. Dan astagfirullah, kendi-kendinya pecah lagi. Jadi, kendi-kendi Pak Tua ini memang pecah setiap harinya. Saya kecewa sekali karena harus menarik kemarahan pada pemilik warung itu, yang telah kepalang saya maki-maki di dalam hati. Orang tua ini ternyata adalah penjual yang hebat. Setiap kali kendi-kendi pecah itu ia pakai sebagai etalase dagangannya. Pak Tua ini pasti tak pernah datang ke seminar-seminar motivasi atau seminar marketing yang bergengsi. Tetapi ia paham benar bagaimana mempermainkan empati pembeli. Akhirnya saya menatap pemilik warung yang saya kutuki itu dengan lunglai. Jadi sebenarnya siapakah yang sedang berprasangka buruk di bulan suci ini? Di negeri ini memang banyak sekali orang yang suka berprasangka buruk pada sesama. Tetapi di negeri ini juga jumlah orang yang layak dicurigai memang masih bisa sama banyaknya dengan orang yang mencurigai. Saya Bagus Sigit, semoga menginspirasi dan selamat menunaikan ibadah puasa.